Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita seluruh nikmat apapun, terutama nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Layak bagi manusia untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati dan menundukkan badan kita untuk selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang setan selalu menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling baik adalah orang yang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada manusia adalah dibukanya pintu taubat setiap saat. Allah tidak berkehendak seluruh Bani Adam masuk neraka secara syariah, ini iradah syariah namanya. Meskipun secara iradah kauniyah di dalam takdirnya Allah Ta'ala kadang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Tetapi secara iradah syariah, secara syariatnya Allah berkehendak seluruh manusia ini masuk surga. Maka Allah menyampaikan di dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga dengan itu semuanya kalian seluruhnya beruntung. Jadi Allah berkehendak agar orang-orang manusia, orang-orang yang beriman, terkhusus orang-orang yang beruntung kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup menarik. Ayat ini, surat An-Nur ayat 31 ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa ayat ini turun ketika kaum muslimin satu diperintahkan bersabar selama 13 tahun, dihakimi, disiksa, disakiti oleh orang-orang Quraisy. Kemudian mereka berkorban lebih lagi dengan cara berhijrah, meninggalkan seluruh fasilitas yang mereka miliki. Mereka meninggalkan semua dunia yang mereka miliki dan mereka raih di Makkah. Mereka tinggalkan seluruhnya, berhijrah ke Madinah. Setelah itu tidak cukup, kemudian mereka taat kepada Allah dengan cara mengorbankan nyawa mereka di dalam jihad fisabilillah ketika perang Badar. Setelah rangkaian pengorbanan yang sangat banyak ini, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hikmah yang bisa kita ambil, maka bertaubat dari seluruh kesalahan merupakan kewajiban yang Allah tetapkan bagi seluruh umat manusia. Sebanyak apapun amal yang dia kerjakan, sesoleh apapun, maka orang yang berbuat salah dia tetap diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat sebagai bukti penyesalan, sebagai bukti bahwa dia bersalah, sebagai bukti bahwa dia adalah seorang hamba yang menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengaku kesalahan itu di hadapan Allah Ta'ala yang menguasai alam semesta. Makna yang lain, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa memang taubat yang dikerjakan manusia itu sepanjang hayat dia tidak pernah berhenti. Kapanpun dia berbuat salah, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa orang-orang yang berbuat dosa kemudian dia tidak mau bertaubat kepada Allah, Allah anggap sebagai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kezaliman ini dan tidak main-main kepada siapa? Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapapun orang yang tidak bertaubat, fa ulaika humuz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11.
Zalimnya kepada siapa? Zalimnya kepada Allah sebagai penguasa alam semesta yang tidak boleh ditentang. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Karena sesungguhnya maksiat itu kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Dia mencampakkan dirinya ke dalam kehancuran, dia mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dan Allah mengharamkan manusia untuk mencampakkan diri ke dalam binasaan. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksud oleh Allah apa ya? Maksiat. Meskipun ayat ini berkenaan dengan jihad fisabilillah. Kebinasaan itu adalah ketika orang menolak untuk berjihad fisabilillah. Tapi makna secara umum, kebinasaan berlaku bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia tidak bertobat dengan taubat nasuha. Karena taubat nasuha menghapus seluruh kesalahan yang dikerjakan oleh manusia. Apapun kesalahan itu. Di dalam hadis Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, wala yabrahul bala'u bin abdi hatta yamshi 'alal ardi wala khati'atin 'alaihi aw kama qala. Rasul kita menyampaikan dan sesungguhnya berbagai macam bala kesusahan akan selalu menimpa hamba sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa ada satu kesalahan. Apa maknanya kalau kita kaitan dengan taubat? Taubat itu pintu di mana Allah berkehendak agar berbagai macam kesusahan yang dirasakan oleh manusia di dunia ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Kalau kita hari ini merasakan wabah yang sangat berat, menakutkan manusia, maka salah satu cara agar ini semuanya diangkat oleh Allah adalah segera menghentikan maksiat, segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Rasul kita menyampaikan tadi, dan seluruh sungguhnya bala itu selalu menimpa manusia sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa ada satu kesalahan pun, tanpa ada maksiat. Selama masih ada maksiat, Allah datangkan kesusahan itu. Meskipun nanti kemudian kesusahan itu berbeda-beda dari sudut manusianya, sebagaimana dosa manusia itu berbeda-beda. Mungkin saja ada orang yang dengan wabah ini dia merasa tenang, dia dekat dengan sarana kesehatan, dia punya duit untuk berobat, dia punya segala-galanya. Tetapi mungkin saja yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesempatan dia untuk bertemu dengan orang banyak. Bisa jadi dia masih bisa bertemu dengan orang banyak, tapi Allah Ta'ala kemudian mencabut ketentraman hatinya, kesusahannya selalu datang. Kenapa? Karena dia menemukan orang-orang yang dekat dengan dia terkena wabah, misalkan. Bisa jadi. Tapi intinya bahwa bala selalu menimpa manusia selama manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang bertobat dari kesalahan dan maksiat, maka itu adalah pintu kasih sayang Allah agar semua bala yang menimpa manusia di dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.